Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rakyat Indonesia, selamat datang lagi di channel saya Ina Perlestari. Saya berasal dari Prodi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang tri kerukunan umat beragama. Dunia memiliki banyak kebudayaan di dalamnya. Maka di dalam budaya pasti ada yang namanya keyakinan. Keyakinan inilah yang dimiliki oleh setiap manusia yang beragama. Masyarakat Indonesia sendiri memiliki hak untuk memilih keyakinannya sendiri. Negara menjamin itu dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1 dan 2. Di Indonesia sendiri terdiri atas 6 agama besar, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama tersebut memiliki hak yang sama. Sebagai masyarakat Indonesia, rakyat kita harus saling menghormati dan menghargai setiap agama yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa kita harus memahami tri kerukunan umat beragama? Kenapa kita harus menerapkan tri kerukunan umat beragama? Karena kita negara yang mewajibkan setiap masyarakatnya untuk memiliki agama sebagai pedoman dari kita kecil sampai kita menutup mata. Bagaimana? Apakah kalian sudah sedikit memahami apa itu tri kerukunan umat beragama? Untuk lebih paham, maka praktikkan penjelasan dari saya sebagai berikut. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, lebih baik kalian like, subscribe, dan komen ya. Kita sebagai masyarakat yang beragama pasti memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Apa saja sih agama yang ada di Indonesia? Agama di Indonesia ada 6, yaitu 1. Agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang dianut mayoritas penduduk di Indonesia. Pemeluk agama Islam disebut sebagai Muslim. Adapun Tuhan dari agama Islam tersebut disebut dengan nama Allah. Masyarakat yang memeluk agama Islam di Indonesia berjumlah 207,2 juta jiwa dengan presentasi 87,2% dari keseluruhan masyarakat Indonesia dan menjadi agama terbesar di Indonesia. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran, sedangkan tempat ibadahnya yaitu masjid. Hari besarnya Idul Fitri dan Idul Adha. 2. Kristen. Umat Kristen orang yang berarti menjadi bagian dari kelompok Kristus atau pengikut Kristus. Masyarakat yang memeluk agama Kristen di Indonesia berjumlah 16,5 juta jiwa dengan presentasi 6,9% dari keseluruhan masyarakat Indonesia dan menjadi agama kedua terbesar di Indonesia. Kitab suci agama Kristen adalah Alkitab, sedangkan tempat ibadahnya yaitu gereja. Hari besarnya adalah hari Natal. 3. Katolik. Katolik merupakan agama yang meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menjadi juru selamat bagi manusia. Masyarakat yang memeluk agama Kristen Katolik di Indonesia berjumlah 6,9 juta jiwa dengan presentasi 2,9% dari keseluruhan masyarakat Indonesia dan menjadi agama ketiga terbesar di Indonesia. Dalam agama Kristen Katolik, penyebutan untuk kitab suci juga sama dengan agama Kristen Protestan, yaitu Alkitab. Tempat ibadahnya yaitu gereja. Hari besarnya adalah hari Natal. 4. Hindu. Umat Hindu berpegang teguh pada dasar keyakinan dalam menjalankan agamanya. Dasar ini yang selanjutnya menjadikan semua umat beragama Hindu percaya dan sangat meyakini keberadaan Tuhan Sang Hyang Widi Wasa. Masyarakat yang memeluk agama Hindu di Indonesia berjumlah 4 juta jiwa dengan presentasi 1,7% dari keseluruhan masyarakat Indonesia dan menjadi agama keempat terbesar di Indonesia. Weda adalah kitab suci agama Hindu, sedangkan tempat ibadahnya yaitu pura. Hari besarnya adalah hari raya Nyepi dan lain-lain. 5. Buddha. Ajaran Buddha adalah serangkaian upaya terampil yang membantu kita untuk mengembangkan daya manusia kita secara penuh dengan memahami sifat sejati kenyataan. Masyarakat memeluk agama Buddha di Indonesia berjumlah 1,7 juta jiwa dengan presentasi 0,7% dari keseluruhan masyarakat Indonesia dan menjadi agama kelima terbesar di Indonesia. Kitab sucinya yang sering dikenal dengan Vitaka atau keranjang. Tempat ibadahnya yaitu Vihara. Hari raya besarnya adalah hari raya Waisak dan lain-lain. 6. Konghucu.
Konghucu yang diambil berdasarkan nama pendirinya, yakni Konghucu. Agama ini sudah ada sejak 2500 tahun yang lalu. Masyarakat yang belum agama Konghucu di Indonesia berjumlah 0,1 juta jiwa dengan persentase 0,05% dari keseluruhan masyarakat di Indonesia, dan menjadi agama ke-6 terbesar di Indonesia. Kitab utama yaitu Shishu dan Kitab Pujing, sedangkan tempat ibadahnya yaitu Kelenteng atau Hitam. Hari rayanya adalah hari tahun baru Imlek, Ongshili, Chinli, Xinsheng, dan menyebut Tuhannya malaikat dapur Shaoshan. Nah, jika tadi kita sudah tahu apa saja agama yang ada di Indonesia, maka selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu kerukunan umat beragama. Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Indonesia, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan konsep dan digulir oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat antar umat beragama dan rukun. Ada 3 Tri Kerukunan Umat Beragama, yaitu 1. Kerukunan intern umat beragama, yaitu kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama seperti kerukunan antara aliran-aliran, paham-paham, mazhab-mazhab yang ada di dalam suatu umat atau komunitas agama. 2. Kerukunan antar umat beragama, memiliki pengertian kehidupan beragama yang tentram antar masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan. Tidak terjadi sikap saling curiga-mencurigai dan saling menghormati agama masing-masing. 3. Kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. Pemerintah memiliki andil besar dalam menjaga ketentraman dalam kerukunan hidup beragama. Para tokoh agama dapat bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga keutuhan persatuan dalam kesatuan bangsa. Pemerintah turut mendukung keberlangsungan agama-agama di Indonesia dengan adanya Kementerian Agama. Pemerintah pun menjamin tiap-tiap warga negara Indonesia untuk memeluk dan beribadah menurut ajaran agama masing-masing. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Dari pembahasan di atas ya, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam perbedaan agama sendiri kita pasti sering melihatnya di lingkungan sekitar kita. Selayaknya umat Islam yang memiliki perbedaan pendapat antara NU dan Muhammadiyah dalam menentukan hilal saat akan masuk bulan Ramadan, begitu pula dengan Islam dan agama lainnya yang memiliki berbagai perbedaan, namun seperti semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang bermakna keragaman yang bersatu, toleransi dan saling menghormati, persatuan dalam perbedaan, kekayaan budaya dan keunikan. Manfaat Tri Kerukunan Umat Beragama yaitu agar masyarakat Indonesia dapat hayati dalam kebersamaan, sekalipun banyak perbedaan. Maka dapat kita simpulkan bahwa indahnya kerukunan umat beragama, tidak adanya saling menghina, mengejek, merendahkan agama lain, dan memandang rendah agama lain, serta menganggap agama kita paling benar. Nah, itulah dia pembahasan dari saya. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.